Di video kali ini gue pengen bahas sebuah drone dari DJI yang cocok banget buat dibawa jalan-jalan. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas drone dari DJI yang cocok banget buat para pemula. Dan gue rasa asik buat jadi drone utama kalau kalian lagi jalan-jalan, buat kalian bawa-bawa. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu biar kalian juga sekalian menilai. Semua video shot utama video ini itu di shot pakai iPhone 15 Pro. Jadi kita lagi nyoba aksesoris yang kemarin buat SD card ya, pakai si Snapsys Reload. Dan kita syuting untuk main videonya. Kalau B-rollnya mungkin nanti ada dari kamera juga, tapi main videonya kita pakai iPhone 15 Pro. So silahkan kalian nilai. Balik lagi ke drone-nya sendiri, DJI Neo ini dengan harga 3,1 juta rupiah menurut gue lumayan oke buat pemula. Impresi awal gue buka itu drone-nya kecil banget ya, kecil dan gampang buat dibawa-bawa, walaupun dia nggak bisa dilipat kayak si Hover Air ya, tapi masih bisa kita taruh di kompartemen tas kita tuh yang agak tipis-tipis gitu, kayak kompartemen tablet atau laptop, walaupun ya agak gembung dikit tapi bisa gitu masuk ke situ, yang menurut gue itu jadi lumayan portable juga buat dibawa-bawa. Cuman mungkin karena ukurannya yang kecil, build-nya plastik dan agak enteng, pertama kali gue coba terbang itu di kondisi berangin, dia lumayan struggling sih. Jadi mungkin kalian harus perhatikan juga di mana kalian terbang. Kalau kayak di pinggir pantai atau pinggir tebing yang anginnya agak kuat, gua rasa nggak terlalu wise ya, karena dia ya balik lagi lumayan struggle buat ngelawan angin, bahkan yang belum terlalu gede sekalipun. Buat penggunaan sendiri dia simple banget. Jadi walaupun kalian kalau pertama kali itu perlu connect ke HP, karena biasa produk DJI harus diaktifasi dulu di HP, tapi setelah itu ya udah kalian bisa bawa-bawa tanpa harus connect ke HP ataupun pakai remote ya, karena dia versi yang paling bawahnya juga kayak yang gue pakai di sini nggak dapet remote ya. Tapi kalian bisa tahu, gue udah kasih tahu tadi, HP utama gue iPhone 15 Pro dipakai buat shoot video utama kita. Dan ya udah, kita bisa bawa-bawa drone-nya, tinggal nyalain, ini udah di posisi nyala, dan kita bisa scrubbing pilihan modenya di tombol yang ada di depan. Dan dia langsung menyebutkan mode apa yang kita lagi gunakan gitu. Jadi ada disebutin sama ada ikonnya juga. Dan kalau udah sesuai yang kita pengen, kita bisa tahan tombol modenya, dia bakal hitung mundur dan terbang. Perlu di note juga ya, dia harus lurus gitu ya kalau mau terbang, karena kalau agak miring dia akan nolak untuk take off. Salah lagi. Bentar, tadi miring. Oke. Jadi bener-bener simple banget buat pengoperasiannya. Dan ini dia udah otomatis tracking gua dan udah otomatis nge-record juga. Sekarang karena dia di mode follow, dia langsung ngikutin kalau misalkan gue bergerak. Kayak gitu. Dan kalau kalian denger tadi pas masuk mode follow-nya dia ada ngomong far. Itu karena udah gue atur via HP gitu. Jadi disesuaikan dengan preferensi kita. Gue udah atur untuk modenya agak jauh follow guanya, sehingga ya jaraknya agak lebih jauh. Standarnya dia pakai medium dan itu tinggal disesuaikan aja. Selama kalian udah save di HP kalian, dia bakal nge-save juga di drone-nya, dan ya udah tinggal kita pakai. Udah deh, kalau udah selesai, kita tinggal deketin drone-nya, taruh tangan di bawah. Gila. Simple banget. Cuman kalian harus perhatiin juga ya, karena ini drone yang sangat murah, jadi dia nggak dilengkapi dengan sensor yang komplit. Dia nggak ada sensor obstacle di kanan, kiri, dan belakangnya, atau bahkan atasnya kalau drone yang profesional biasanya ada. Jadi dia nggak tahu gitu kalau lagi ngikutin kita, kalau lagi geser-geser ada pohon atau obstacle lainnya, itu dia nggak tahu dan dia bisa nabrak. Jadi kita yang justru perhatikan kemana arah drone-nya berjalan. Walaupun sebenarnya dia untuk ngikutin sendiri, AI-nya sebenarnya udah cakep banget. Tapi balik lagi lah, tetap kalian perlu precaution. Tapi kalaupun nabrak atau jatuh atau kenapa gitu ya, dia termasuk drone yang paling aman karena dia udah terprotek si propellernya. Begitu juga dia udah langsung auto cut off kalau misalkan ada problem-problem tertentu gitu ya. Kayak contohnya mungkin ini sekarang lagi terbang di belakang gua, tapi gue bisa langsung ambil aja. Walaupun sebenarnya ya paling gampang tangan gitu ya, tapi ini kan simulasi kalau misalkan dia nabrak sesuatu atau apa, dia langsung berhenti gitu. Jadi dia ada auto cut off. Bahkan sebenarnya nggak harus kayak drone biasa yang kita miringin gitu ya. Dia kalau misalkan kayak nabrak atau semacamnya kena force yang kuat, itu dia otomatis langsung cut off kayak gini. Lalu fitur yang menurut gue cukup inovatif adalah kita bisa menggunakan drone ini sambil ngomong. Jadi kita bisa memberikan VO atau memberikan arahan gitu ya. Bukan arahan ngontrol ya, ngontrol juga bisa, tapi yang gue bahas di sini adalah suara kita. Itu bisa masuk ke dalam videonya. Cuman kalau yang ini kalian perlu connect ke HP-nya karena nanti suara ditangkap dari handphonenya. Dan dia langsung kayak auto processing gitu. Jadi dia kayak ngasih noise reduction untuk menghilangkan suara baling-baling drone-nya.
mungkin kepake, cuman suara kita jadi agak processing. Nah, sama yang gua coba, kita ternyata tetap bisa buat pakai mic wireless di HP kita gitu. Jadi kita colokin mic wireless, kita bisa punya dua pembicara yang di-shot dari drone tanpa harus ada pilot drone-nya. Jadi menurut gua itu salah satu penggunaan yang seru banget kalau kalian lagi liburan atau bahkan kalian pakai buat profesional kayak menjelaskan satu properti atau mungkin kalian review mobil keliling gitu kan. Gua rasa itu jadi seru banget. Oke guys, jadi ini contoh kalau kita pakai mic wireless. Jadi ini ada dua pembicara, gua ngajak guide di Pangalengan ini. Jadi kalian kalau mau main ke Pangalengan boleh ya kontak Mas Diki ya. Bisa, Mas saya aja. Gimana Mas Diki? Boleh sambil dijelasin lah. Iya Mas. Ini Mas total luas tanahnya lebih kurangnya 300 meter persegi Mas. Kecil banget. 300. 3.000. Maaf, 3.000. Iya. 3.000 ya. Oke. Di sini ada 3 villa Mas. Oh 3 ya. Ini Villa Monroe. Kalau untuk Monroe Mas kita jual di 1,2 Mas. Oh ini 1,2. Betul. Oh lu jual satuan villanya? Jual satuan Mas villanya. Oh tanahnya gimana? Kalau satu cuma segini? Enggak Mas, kalau ini ada 500 meter persegi Mas, sama ke bawah Mas. Soalnya kalau ini ngejual 1,2 tuh ngejual view juga, terus ada 2 lantai juga Mas. Cuma kalau yang ini kita pasang harganya 1,1 Mas. Oh ini kurang lebih begitu guys. Ini cuma buat contoh ya. Ini villanya Cabin Night by the way. Boleh juga bookingnya lewat Mas Diki ya. Bisa, kalau mau nginep di sini di Pangalengan. Yes, oke. Ini sambil drone nih, sambil siapa tahu masuk audionya ya. Ini udah gua set 10 meter jadi agak jauh. Dan silahkan kalian denger gitu. Suara baling-baling drone-nya tuh benar-benar diproses buat hilang. Dan kalian ngerti referensinya atau enggak, tapi kayak yang monyet ya atau orang utan yang gayanya gini nih karena drone-nya lagi balik kan. Asik. Kayaknya agak miring tapi dia balik ya. Buat baterainya sendiri dia juga nggak terlalu lama, klaimnya itu cuma 18 menit, tapi wajar karena baterainya kecil juga dan 18 menit tersebut sebenarnya masih lebih oke ya daripada dulu gue nyobain DJI Spark. Tapi perlu di note karena dia untuk chargingnya walaupun USB Type-C dia nggak fast charging. Kita chargernya semua dan powerbank kita itu juga semua udah support fast charging, tapi di sini pas masuk itu cuma sekitar 13 watt. Jadi ya buat ngecas agak lama lah gitu. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri nggak seburuk itu juga. Awal gue lihat di reviewnya Potato Jet, mungkin karena dia pre-production unit itu gambarnya kayak agak kacau ya, tapi di sini menurut gue ya masih bisa kepake lah selama buat non profesional liburan doang gitu kan. Tapi profesional pun mungkin di ranah tertentu yang bukan videografi yang gak harus kualitasnya bagus banget itu juga masih bisa kepake gitu ya buat kalian keliling-keliling sok-sok diikutin drone gitu kan. Menurut gue sangat-sangat proper gambarnya. Sama untuk videonya sendiri dia internal ya, jadi kalian nggak ada juga tuh cerita ketinggalan micro SD karena dia disimpan secara internal dan buat mindainya via USB Type-C-nya ini aja dan cepet juga gitu ya, bukan yang buat mindainya lama banget, jadi nggak butuh card reader juga, so bener-bener convenient banget. Overall DJI Neo ini menurut gua sangat recommended di harga 3 jutaan atau kalau kalian pengen yang kombonya di harga 5 jutaan. Dan kalau kalian pemula kalian ya langsung bisa lah nerbanginnya gitu, nggak bakalan butuh untuk belajar drone lah atau apa, itu nggak ada ceritanya gitu karena bener-bener segampang itu. Oke, paling itu aja sih buat pembahasan kali ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska dan Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.